Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjodorkan suatu permasalahan tentang penjajahan Belanda di Indonesia ditinjau dari perspektif logika atau dalam bahasa Arabnya disebut ilmu mantik. Benarkah Belanda ini menjajah Indonesia? Penjajahan Belanda di Nusantara seringkali dipahami sebagai penjajahan atas Indonesia. Namun secara historis dan logis, istilah ini menimbulkan pertanyaan mendasar, terutama jika dilihat dari sudut pandang logika. Sebelum tahun 1945, Indonesia sebagai negara belum ada. Sehingga segala bentuk perlawanan atau penjajahan tidaklah terjadi dalam konteks negara Indonesia yang kita kenal saat ini. Premis dan kesimpulan. Penalaran deduktif. Secara logis, sebuah argumen dibangun dari premis-premis yang saling terkait untuk mencapai kesimpulan yang sahih. Premis yang tidak tepat akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Dalam konteks penjajahan Belanda di Nusantara, premis umum yang sering kita dengar adalah Belanda menjajah Indonesia sebelum tahun 1945 dan para pahlawan berjuang untuk Indonesia. Namun, jika kita menggunakan prinsip silogisme, kita akan melihat bahwa kedua premis ini bermasalah. Premis pertama, Belanda menjajah Indonesia sebelum tahun 1945. Jika kita menganalisis premis ini, kita menemukan bahwa istilah Indonesia sebagai negara belum eksis sebelum tahun 1945. Oleh karena itu, penggunaan kata Indonesia dalam konteks penjajahan sebelum tahun itu tidak logis. Yang lebih tepat adalah menyebut bahwa Belanda menjajah kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara seperti Aceh, Mataram, Banten, Makassar, dan sebagainya. Premis kedua, para pahlawan berjuang untuk Indonesia. Premis ini juga perlu ditinjau. Sebelum gagasan nasionalisme modern yang berkembang di awal abad ke-20, para pejuang lokal seperti Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, atau Cut Nyadin berjuang bukan untuk Indonesia, melainkan untuk kepentingan kerajaan atau wilayah mereka masing-masing. Maka, secara logis, kesimpulan bahwa mereka berjuang atas nama Indonesia adalah keliru, sebab konsep Indonesia belum ada saat itu. Dari dua premis tersebut, kesimpulan yang valid adalah Belanda menjajah kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara dan para pahlawan berjuang untuk membela kedaulatan wilayah lokal, bukan untuk Indonesia. Analisis silogisme. Dalam sebuah logika, argumen yang sahih harus mengikuti struktur silogisme yang valid. Mari kita uji argumen yang sering digunakan dalam narasi sejarah dengan bentuk silogisme sederhana. Premis mayor, Belanda menjajah wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Premis minor, para pejuang melawan penjajah Belanda di wilayah tersebut. Kesimpulannya, para pejuang melawan Belanda demi Indonesia. Jika melihat kesimpulan ini, ada cacat logis yang disebut kesalahan dalam penggunaan istilah, atau dalam bahasa Inggrisnya fallacy of equivocation. Kata Indonesia dalam premis mayor dan kesimpulan digunakan secara ambigu, yaitu sebagai wilayah geografis yang belum memiliki identitas politik yang jelas pada waktu itu. Karena Indonesia belum menjadi negara hingga tahun 1945, maka kesimpulan pejuang sebelum tahun tersebut berjuang
untuk Indonesia tidak sesuai dengan fakta historis. Nah, sekarang ini ada penyatuan premis. Berpikir logis mengajarkan tentang pentingnya konsistensi dalam penggunaan premis. Dalam hal ini, premis mengenai Indonesia harus digunakan secara konsisten, baik dalam konteks wilayah geografis atau Nusantara, maupun entitas politik atau negara Indonesia. Jika kita konsisten dalam membedakan antara Nusantara sebagai wilayah geografis dan Indonesia sebagai negara, maka argumen sejarah menjadi lebih masuk akal. Premis mayor, Belanda menjajah wilayah Nusantara. Premis minor, para pejuang melawan penjajahan di Nusantara. Kesimpulannya, para pejuang melawan Belanda demi kerajaan atau wilayah mereka, bukan demi Indonesia. Kesimpulan ini sahih dalam kerangka berpikir logis, karena tidak ada ambiguitas istilah. Para pahlawan berjuang demi kedaulatan kerajaan atau wilayah mereka, bukan demi entitas yang belum ada. Jadi kesimpulannya, dari perspektif silogisme, narasi bahwa Belanda menjajah Indonesia sebelum tahun 1945 dan para pahlawan berjuang demi Indonesia perlu dikoreksi. Yang lebih sesuai dengan logika adalah bahwa Belanda menjajah kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara dan para pahlawan berjuang untuk mempertahankan wilayah atau kerajaan mereka masing-masing. Konsep Indonesia sebagai entitas negara baru terbentuk setelah gagasan nasionalisme mulai berkembang pada awal abad ke-20 dan akhirnya terwujud pada tahun 1945. Dengan pendekatan ini kita memahami sejarah dengan lebih tepat dan menghindari kesimpulan yang keliru. Dengan analisis ini kita bisa memahami sejarah secara lebih tepat, menghindari kesalahan persepsi dan membuka wawasan baru tentang pemahaman kita terhadap konsep penjajahan. Kita juga sudah terbiasa mendengar narasi bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Narasi ini sayangnya menimbulkan dampak mental yang mempengaruhi perkembangan bangsa. Oleh karena itu, kajian lebih kritis ini bisa membuka jalan untuk mengubah pemahaman kita tentang penjajahan. Saat ini, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, kita dapat lebih mudah mengakses berbagai sumber sejarah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Namun, tentu perlu kehati-hatian dalam menilai sumber-sumber ini, agar kita tidak tersesat pada informasi yang keliru. Semoga pandangan ini dapat memperkaya wawasan sejarah kita dan menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.